Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Adi Abdullah tazha'u fihim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa teriring kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh kerabat beliau, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Nabi Allah Zakaria alaihi salam yas'alullaha waladat, senantiasa meminta kepada Allah untuk diberikan Zakaria alaihi salam min anbiya'illah. Nabi Zakaria termasuk nabi-nabinya Allah. Pertemuan lalu kami sampaikan bahwa beliau adalah paman dari Sayyidah Maryam dan juga guru dari Sayyidah Maryam. Dalam ayat disebut wa kaffalaha Zakaria. Nabi Zakaria mengasuh, mendidik Sayyidah Maryam. Ambataha, kami tumbuhkan Sayyidah Maryam nabatan hasanah, di lingkungan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, berarti dan Nabi Zakaria mengasuh Sayyidah Maryam. Fi da'wati ilallah, beliau menghabiskan umurnya di dalam dakwah dan berkhidmah. Al-Haikal itu tempat anak Al-Muqaddas yang suci, fil Quds yang berada di Quds. Quds berarti Palestina, Baitul Maqdis. Di Nabi Zakaria, beliau bermukim di Quds beserta juga dengan Sayyidah Maryam. Wa batana yatamanna an yarzuqahu Allah waladan yuwasilu da'watahu illallahi min ba'dihi khawfa ala dhawbihi yudillu. Beliau menikah sudah cukup lama, tapi belum dikaruniakan anak. Di masa tua, beliau masih berharap semoga Allah Ta'ala berikan rizki kepadanya seorang anak. Tujuan beliau ingin memiliki seorang anak laki-laki tidak lain adalah berharap anaknya meneruskan dakwah beliau. Karena sebab kaumnya yang menyimpang, kalau tidak ada penerus, dikhawatirkan kaumnya ini akan senantiasa berada dalam kesesatan dan penyimpangan. Itu niat dari Nabi Zakaria.
Akan tetapi istrinya sudah menopause, akil. Kemudian Nabi Zakaria juga telah berusia cukup tua, sangat sepuh, tapi belum juga dikaruniakan anak. Setiap saat beliau berdoa, tapi belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada satu masa Sayyidah Maryam ini lahir, kemudian dididik oleh beliau menjadi seorang wanita yang solehah, abidah, yang dari namanya saja Maryam artinya khodimat Rabb, pelayannya Allah. Sudah diwakafkan oleh ibunda beliau. Masih dalam perut sang ibu sudah menyatakan, wahai Allah, aku nazarkan janin yang ada di dalam perutku ini aku wakafkan untuk muharrarah. Ya, bahasanya muharrarah. Inni nazartu, saya bernazar kepada ma fi batni muharrarah, apa yang ada di dalam perutku diniatkan ibadah kepadamu seumur hidup. Fataqabbalaha rabbuha biyurulil hasan, maka Allah menerima doa tersebut. Lahir anak, inti sampai duha Maryam, saya beri nama Maryam. Harapannya anak laki-laki. Walaysa dzakar kal unsa, anak laki-laki tidak sama seperti perempuan. Laki-laki ibadahnya tidak ada masa libur, beda dengan wanita, ada masa menstruasi, maka libur ibadah. Ibadah sholat, puasa tidak boleh dilakukan bagi wanita yang sedang haid. Namun Allah Ta'ala menetapkan anak perempuan. Ternyata justru dari anak perempuan ini, wanita yang disebut namanya di dalam Al-Quran dan namanya diabadikan menjadi malah surat di dalam Al-Quran, surat Maryam, yang kelak melahirkan anak seorang nabi, Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Zakaria tidak kehilangan harapan. Setiap saat doa, lihat doanya Nabi Zakaria dari sejak lama Allah maupun sampai masa tua. Ini Nabi, karena Allah Ta'ala tahu waktu yang tepat untuk digabul doa tersebut. Nah, kita kalau bukan Nabi, doanya gak akan minta cepat. Kalau bukan digabul, marah. Ini Nabi, doanya puluhan tahun digabul, karena Allah tahu kapan yang terbaik doa itu diijabah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu konsepnya. Allah pahamnya tahu, sedangkan kalian tidak mengetahui apapun itu. Lakin Zakaria al-mu'min bi rabbih ya'lam wa anna qudratullahi. Nabi Zakaria beriman kepada Allah dan yakin bahwa kekuasaan Allah itu tidak bisa dihalangi oleh Allah. Illa ma amruhu idza arada syai'an yakuna lahu kun fayakun. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu mampu. Allah ketika berhendak menyatakan jadilah, maka terjadi. Itu diyakini oleh Nabi Zakaria. Saya sudah tua, istri saya menopause, tapi kekuasaan Allah ini mungkin bisa terjadi, lahir anak, walaupun secara hukum tidak mungkin, karena istrinya sudah menopause, beliau sudah sangat sepuh. Di saat beliau punya keyakinan demikian, dan Sayyidah Maryam sudah tumbuh di situ, sudah jadi wanita yang tumbuh dewasa, kemudian ibadah di mihrab. Nabi Zakaria memiliki tugas membawakan makanan, selain mendidik juga membawakan makanan.
dan ini kan mahramnya. Jadi berdua-duaan bawa makanan tidak haram, tidak batal wudu. Sayyidah Maryam dengan Nabi Zakaria tidak batal wudu. Yang masuk ke mihrabnya Sayyidah Maryam, yang Sayyidah Maryam menghabiskan qada taqdi fihi lailaha wa naharaha. Sayyidah Maryam menghabiskan malam harinya, siang harinya di mihrab tersebut dengan ibadah, full ibadah. Puasanya puasa dahar, puasa setiap hari. Ya, malamnya sholat, siangnya puasa ibadah, tidak ada kesibukan lain karena sudah nazar. Ibunya yang bernama Sayyidah Hana sudah bernazar bahwa ini wakaf, anak ini wakaf untuk ibadah seumur hidup. Tidak ada kesibukan, makanya dinamakan Maryam Khadimatul Rabb. Itu pendapat Imam Ja'far Shadiq. Ketika Nabi Zakaria masuk membawakan makanan dan kunci mihrab itu dipegang oleh Nabi Zakaria, dibukakan itu pintu, masuk bawa makanan, tahu-tahu di dalam tempat ibadahnya Sayyidah Maryam sudah penuh dengan makanan. Siapa yang bawa masuk? Siapa yang bawa masuk? Kuncinya dipegang oleh beliau, yang bawa makanan beliau. Pintu masih terkunci. Tapi ketika masuk ke dalam tempat ibadah mihrab itu tempat ibadah, ternyata di situ sudah penuh dengan makanan. Yang menakjubkan, dilihat buah-buahan yang ada berlawanan dengan musim yang ada. Di musim waktu itu, misalnya musim dingin, buahnya ada yang tumbuh di musim panas. Dan itu terjadi berulang-ulang kali. Kadang datang ada buah yang tumbuh di musim panas, padahal waktu itu musim dingin. Masuk ke musim dingin, buah yang tumbuh di musim panas ada di mihrabnya Sayyidah Maryam, berlawanan dengan musim. Kalau zaman sekarang, kalau ada buah berlawanan dengan musim, sudah pakai kimiawi, rekayasa genetik, buahnya sudah kurang sehat. Bukan musim durian, total ada durian. Buah itu konsepnya dia berbiji. Di zaman sekarang ada dia akan menyakiti. Kok bisa begitu? Rekayasa genetik. Kalau sudah ada rekayasa genetik sudah gak sehat, tidak ada genetik. Cari buah ya ada biji, cari buah yang tumbuh di musimnya. Gak bisa perlawanan dengan alam. Alam punya aturan. Kalau mau sehat sesuai dengan alam. Nah ini mukjizat, bukan mukjizat, keramat ya. Karena mukjizat khusus para nabi. Keramat seorang waliyah, seorang wanita waliyah. Kemudian ditanya, wahai Maryam, milik buah dari mana? Kok ada makanan lengkap dengan buah-buahan yang berbeda dengan musim? Kata Sayyidah Maryam, qalat huwa min indillah. Ini dari sisi Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah jika memberikan rizki kepada hamba yang dicintai bighairi hisab, tanpa perhitungan. Fil hadis Nabi katakan, aballahu ay yarzuqa abdahu al-mu'mina illa min haitsu la yahtasib. Allah tidak mau memberikan rizki kepada hambanya yang beriman kecuali dari arah yang tidak diduga. Ketika itu Nabi Zakaria menyaksikan makanan ada, buah-buahan ada. Beliau jadikan tempat ibadah Sayyidah Maryam sebagai tempat berdoa. Berdoa minta diberikan rezeki anak. Ternyata diijabah. Diijabahnya ketika berdoa di tempat ibadahnya Sayyidah Maryam. Karena tempat itu tempat turunnya berkat Allah, rahmat Allah. Seorang waliyah ibadah di situ bisa jadi wasilah tempat untuk berdoa. Begitu juga masjid. Begitu juga Masjidil Haram, Raudhah, itu hal yang biasa, tempat-tempat istimewa.
Ada kitab membahas tentang tempat-tempat istimewa, Al-Inabah. Di situ membahas tempat-tempat yang mustajab. Di antara tempat mustajab berdasarkan dalil Al-Quran, tempat yang menjadi tempat ibadah orang yang soleh. Itu salah satu tempat yang mustajab. Lainnya seperti Raudhah ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Raudhah posisi di antara kamarku dan mimbarku, kata Nabi, itu ada namanya Raudhah, tempat yang mustajab. Ada juga di Multazam, ya, di dekat Ka'bah, antara pintu Ka'bah dengan rukun Yamani, atau ada khilaf di antara tempat tersebut. Multazam, tempat mustajab. Ma da'a Allah abdu fihi illa istajaballahu du'aahu. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, tidaklah seorang hamba berdoa di tempat tersebut melainkan pasti Allah ijabah doanya, yaitu di Multazam. Nah, ini Allah abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Setiap kali, kalau kata setiap kali berarti bukan satu kali, ya, kullama, setiap kali Nabi Zakaria masuk di tempat ibadahnya Sayyidah Maryam, didapati ada makanan, ada buah-buahan. Kemudian Nabi Zakaria berkata, dari mana kau dapat makanan ini? Kau dapat dari mana? Dijawab, saya dapat ini dari Allah. Allah jika memberikan rezeki kepada apanya tanpa ada perhitungan. Wa hunalika da'a Zakaria Allah. Maka di tempat itulah, kata Allah, Nabi Zakaria berdoa kepada Sang Penciptanya, meminta diberikan rezeki anak, dan dijawab oleh Allah. Maka kami berikan dia seorang anak, Sayyidan wa Hasura. Sayyidan wa Hasura itu sifatnya atau lagoknya anak beliau. Kelak punya anak sebagai pemimpin. Sayyidah wa Hasura, orang yang mampu menundukkan hawa nafsu. Nabi Yahya alaihissalam, lahir anak Nabi Yahya alaihissalam. Isi daripada Nabi Zakaria ketika berdoa di tempat ibadahnya Sayyidah Maryam, ini ada di dalam surat Maryam. Makanya kisah Nabi Zakaria masuk di dalam surat Maryam karena punya hubungan cerita, punya hubungan darah dan punya hubungan cerita. Hubungan darah sebagai paman Nabi Zakaria, hubungan cerita diijabahnya doa Nabi Zakaria di mihrabnya Sayyidah Maryam. Coba perhatikan doanya beliau. Iznada rabbahu nidaan khafiyah. Ketika itu beliau menyeru kepada penciptanya dengan seruan yang khafiyah, yang lembut, yang halus, tidak keras. Qala rabbi inni wahana azmu minni. Beliau berdoa, wahai penciptaku, sesungguhnya tulangku telah melemah. Washta'ala ar-ra'su syaiba, dan rambutku sudah mengunti. Saya langsung terjemahkan ke bahasa terjemahannya langsung, ya. Ini kalau bahasa secara teks artinya pakai balaghah. Balaghah itu ya orang yang ahli hukum balaghah, ya, yang belajar hukum balaghah. Kalau diartikan tuh rambut telah terbakar, ishta'ala, sehingga pemutih. Itu maknanya rambutnya sudah tumbuh dan sudah putih semua. Walam aku bidu'aika rabbi syaqiyya, dan
aku tidak pernah dikecewakan ketika berdoa kepadamu, wahai Allah. Dan lo jadi doa tidak pernah Allah kecewakan. Wa inni khistu al-bawaliya min warai wa kanati imraati akiran fahabli min ladunka waliya. Kata beliau, sesungguhnya yang saya takut generasi setelah saya. Kalau saya meninggal, gak ada lagi generasi yang melanjutkan dakwah. Itu yang saya takutkan. Sehingga mereka generasi setelah saya dalam kesesatan tanpa ada orang yang mengurus. Dan istri saya wa kanat imraati akira, dan istri saya seorang wanita yang monogamus, sudah tidak bisa punya anak lagi. Fahabli min ladunka, maka anugerahkanlah kepadaku di sisimu waliya, seorang anak yang dekat denganmu. Jadi jangan hanya minta anak yang soleh, minta anak yang soleh, yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan minta anak ini bisa saja anaknya lahir tidak soleh, merepotkan orang tua, merepotkan bukan hanya di dunia sampai di akhirat. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, yang mengambil warisanku, warisan keilmuan, warisan kenabian. Kalau warisan kenabian bisa diwariskan, tapi ilmu setelah para nabi, kalau para nabi beda ya, mereka bisa beri warisan ilmu, bisa warisan kenabian. Tapi kalau kita warisan ilmu harus mulai dengan belajar. Dari enggak cukup secara mutlak, oh bapaknya orang soleh, bapaknya orang alim, tahu-tahu anak tidak akan alim, belum tentu. Kalau anak ini tidak dididik dengan baik, tidak bisa. Ya, kata Nabi di dalam hadis Sahihul Bukhari, innamal ilmu bita'allum, sesungguhnya ilmu itu diraih dengan cara belajar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, antara man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Itu banyak hadis Nabi suruh untuk ilmu, perintah Nabi. Ya, dan kata Imam Syafi'i, talabul ilmi afdal minan nafilah, menuntut ilmu agama lebih afdal dari seluruh ibadah sunnah. Seluruh ibadah sunnah, maka ini lebih afdal. Dan berikanlah anak tersebut warisanku dan warisan dari sebagian dari keluarga Yakub. Kenapa disebut keluarga Yakub? Karena ini para nabi dari Bani Israel semua anak turunan Nabi Yakub. Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Nabi Yakub ini nama lainnya Israel. Makanya disebut Bani Israel, anak-anaknya Nabi Yakub, nama lainnya Israel. Terus yang orang Yahudi yang ada sekarang, apakah turunan mereka? Nah, bukan turunan mereka. Mereka ngikut pemahaman menyimpang atas nama Yahud. Ada orang namanya Yahud, makanya dinisbat Yahudi. Tapi nasab mereka tidak valid bersambung kepada para nabi. Mereka bukan keturunan para nabi. Mana ada keturunan para nabi kecapit, anak kecil, tapi mereka mengaku. Dan mereka mengaku juga dalam Al-Quran disebut nahnu abna'ullah, kami anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan. Yang selain dari kami, mereka budak-budak kami. Itu Al-Quran mengatakan demikian. Nahnu abna'ullah, kami anak-anaknya Allah. Waj'alhu rabbi radiya,
dan jadikan anak tersebut anak yang selalu diridai oleh penciptanya. Setelah doa di mihrab Sayyidina Ahmad dikasih wahyu Quran. Ada yang mengatakan posisinya lagi sholat, kemudian doa dalam sujud, ya. Hunalika da'a Zakari Rabbahu, itu posisinya sholat, kemudian sujud baca doa. Ada yang mengatakan posisi berdiri sedang berdoa. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira padamu dengan seorang anak laki-laki. Digulami, disebut digulami, seorang anak laki-laki. Kalau perempuan jariyah, anak perempuan jariyah. Kama fil hadis, kata Nabi, lil gula yurosh walil jariyah tugsal. Kalau ada anak bayi kencing, mengencingi pakaian kalian, anak laki-lakinya cukup dipercikkan, najisnya hilang. Tapi kalau anak perempuan harus dituakkan air di atas. Itu dalam nafsiji. Anak bayi yang 2 tahun belum makan, hanya ASI, kemudian dia kencing, kencingnya najis, namanya an-najasatul al-mukhaffafah, najis ringan. Cukup najisnya dihilangkan, ainnya, bentuk najisnya dihilangkan dulu, baru dipercikkan. Cara menghilangkan najisnya dulu dihilangkan, nggak boleh langsung disirami air. Kalau disirami air, misalnya di karpet ada kotoran hewan di situ. Kotoran hewan itu harus diangkat dulu. Bekas-bekasnya yang ada di karpet harus dibersihkan dulu. Setelah itu disiramkan. Jangan masih ada bekas kemudian disiram. Itu nanti najisnya melebar kemana-mana. Ainnya dulu dihilangkan. Dalam kajian Mufi'in, anak perempuan, kata Nabi, kuksal, gak boleh dipercikkan. Dipercikan air gak boleh, tapi dituangkan. Karena kencing bayi anak perempuan, dia an-najasatu al-mutawasifah, dia najis pertengahan, ya. Beda dengan kencing bayi anak laki-laki. Ismuhu Yahya, kata Allah, namanya Yahya. Jadi Allah sudah memilih nama. Allah yang pilihkan nama Yahya. Kamu kasih nama anak kamu laki-laki Yahya. Jadi belum lahir sudah tahu anaknya laki-laki. Jangan pakai alat tuh sekarang. USG. Ini lebih canggih ya USG. USG berapa bulan baru bisa tahu ketahuan ini kelaminnya laki atau perempuan. Itu juga kadang-kadang kan ada meleset. Tapi ini belum hamil nih. Belum hamil. Fi tafsir, saya baca tafsir namanya Tafsir Al-Mazhari, ya, tafsir karya ulama India, Hibatullah Al-Ismani Al-Hindi. Beliau katakan setelah baca doa malamnya, ya, berhubungan, besoknya itu sudah muntah-muntah. Ada yang mengatakan prosesnya tidak seperti orang biasa. Jadi belum ini sudah ada. Kok bisa? Sayyidah Maryam, Nabi Isa, bapak gak ada. Bapaknya gak ada. Sayyidah Maryam perawan, sampai lahir masih perawan, melahirkan Nabi Isa. Ini babnya bab mereka para Ambiya. Ini bicara para nabi, bukan para wali lagi, lebih dahsyat. Setelah malam itu hamil. Yang kata Allah kasih nama Yahya. Dan nama ini belum pernah ada orang yang menamakan dengan nama Yahya. Allah Ta'ala, ya, lam naj'al lahu min qablu samia. Kami belum pernah mengilhamkan seorang pun memberikan nama Yahya sebelumnya.
Setelah beliau nama Nabi Yahya, maka setelahnya banyak lagi orang menamakan dengan Yahya. Yahya itu artinya dia menghidupkan. Yahya dari kata hidup, karena simbolisasi kematian di akhirat yang akan disembelih oleh Nabi Yahya. Allah serupakan kematian di akhirat berupa hewan, apa dia sapi, apa dia kambing. Kemudian diperintahkan Nabi Yahya menyembelih hewan tersebut. Itu simbolisasi bahwa kematian sudah mati. Kematian sudah mati. Berarti di akhirat sudah tidak ada lagi yang namanya kematian, karena kematian sudah disimbolkan sudah mati. Maka dinamakan dengan nama Yahya, karena simbol kehidupan, simbol kehidupan di alam akhirat. Waktu kematian itu disembelih dan Allah menyatakan bahwa mulai hari ini dan seterusnya tidak ada lagi yang namanya kematian. Penghuni surga bahagia. Kenapa? Ini kita senang-senang dengan kenikmatan surga, udah gak ada kematian, bahagia. Tapi penghuni neraka menangis. Wah, ini gak ada mati, diazab terus. Yang satu senang, bahagia, yang satu menangis. Nah, ini doanya Nabi Yahya. Ada di surat Maryam di awal-awal, di ayat 3 dan seterusnya. Itu tadi doa panjang lebar tuh. Tulang saya melemah, rambut saya beruban, itu dalam ilmu balaghah namanya al-itnab. Al-itnab itu kalimatnya sangat panjang tapi maksudnya sebenarnya sederhana, sudah tua. Tapi penjabarannya terperinci. Namanya al-itnab. Bagus doa semacam itu, bagus. Lawannya itnab namanya ijaz. Ijaz itu secara ringkas, doa yang ringkas ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu namanya doa ijaz ringkas. Minta kesenangan di dunia, di akhirat, dijauhkan dari neraka. Selesai. Tidak panjang-panjang. Itu masuk kepada jawami'ul kalim. Tapi boleh juga kita doa panjang lebar. Nabi Zakaria mutar sana, mutar sini, tapi baliknya ke situ. Itu tidak ada sahabat baru masuk Islam, satu orang masuk Islam. Kemudian waktu baru masuk Islam, dia lihat sahabat-sahabat kalau berdoa panjang lebar doanya. Sedangkan orang ini baru masuk Islam. Akhirnya dia lapor kepada Nabi, wahai Nabi, saya doanya tidak seperti mereka. Mereka doanya panjang-panjang. Tapi saya hanya hafal satu doa. Kata Nabi, doa apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Nabi, doa mereka yang panjang-panjang semua itu, dia balik ke situ. Minta senang di dunia, senang di akhirat, dijauhkan dari api. Itu semua doa yang panjang. Kembali ke itu. Makanya disebut induknya doa. Atau doa pamungkas. Walau bi anna yakul li gulam wa kanat imbaati akhira wa qad balagtu minal kibari itiya qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin qad khalaqtuka bikum wa lam taku syai'an. Kemudian Allah berfirman di sini setelah Nabi Zakaria melanjutkan doanya, wahai Allah, apakah mungkin saya diberikan seorang anak laki-laki sedangkan istri saya monopos dan saya sudah menginjak usia sangat tua? Ini bukan karena ragu, tapi ingin menyampaikan curhatan bahwa ini ayah sudah tua. Gak ada para nabi itu syak dengan qudratullah. Gak ada para nabi itu ragu kan kebesaran Allah. Tapi namanya melihat terjadi dialog yang panjang yang Allah itu dinikmatkan. Doa dijawab oleh Allah dari Allah, itu nikmat tuh. Makanya sengaja Nabi Zakaria memanjang-manjangkan doa. Padahal kalau lebih singkat
selesai. Ya Allah, saya sudah tua, tolong berikan anak dia, selesai. Tapi kan obrolan dengan Allah hanya sesaat. Makanya sengaja dipanjang-panjangkan. Begitu juga Nabi Musa ketika Allah bertanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Nabi Musa tangan kanan megang tongkat. Tapi Nabi Musa jawab panjang, "Iya asoya, ini tongkat saya, atawakkau alih. Aku biasa berjalan menggunakan tongkat ini untuk membantu saya berjalan. Hasya 'alal ghunam." Juga ambil umpet ya di pohon untuk kasih makan ternakku. Waliya fiha ta'im, dan masih banyak fungsi-fungsi lainnya. Padahal Allah tanya, apa yang di tangan kananmu? Cukup bilang tongkat ya Rob, selesai. Tapi kenikmatan bisa dialog dengan Allah. Kenikmatan yang tidak ada taranya. Makanya para nabi sengaja memanjang-manjangkan perbincangan, memanjang-manjangkan doa biar ada waktu cukup lama bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka bisa komunikasi langsung. Ya, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, Nabi itu bisa komunikasi langsung dengan Allah bila wasitah, tanpa perantara. Wallahi terima itu. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad yang lahir 691 wafat 751 Hijriah. Wala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa yara. Bagi kalian mudah sekali. Qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Hayyin itu sangat ringan. Saking ringan kalau ditimbang enggak ada ukuran. Hayyin. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Bukankah aku telah menciptakan kalian sedangkan kalian sebelumnya tidak menjadi sesuatu Allah, belum ada apa-apa, dari tidak ada menjadi ada. Kalau ini sudah ada, sisa diadakan. Kalau yang manusia pertama Nabi Adam nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, itu bisa ada, apalagi ini ada bapak, ada ibu. Qala rabbi ij'al li ayah, kata Nabi Zakaria, wahai Allah jadikan padaku satu bukti. Wala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiya. Tandanya bahwa kamu tidak akan bisa berbicara dengan manusia selama 3 hari berturut-turut. Jadi dia tidak bisa bicara, beliau tidak bisa berbicara. Ij'ali ayat wala ayatka alla tukalliman nas thalatha layalin sawiya fa kharaja ala qaumi minal mihrabi fa awha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya. Ya Yahya khudhul kitaba biquwwah wa ra'aynahu hukman sabiyya. Setelah itu hamil istri, lahir anak, diberi nama Nabi Yahya. Allah Ta'ala berfirman, wahai Yahya, ambillah kitab tersebut dengan kuat, dan kami akan berikan kepadanya ilmu sobiyah di waktu masih anak-anak. Wahananan min ladunna, dan sangat penyayang. Wazakatan, dan penuh keberkahan. Wakana taqiyya, dan beliau adalah orang yang sangat bertakwa. Wabarram biwalidayhi, dan berbakti kepada kedua orang tua. Ini sifat Nabi Yahya. Walam yakun jabbara asiya, dan tidak menjadi orang yang sombong lagi bermaksiat kepada Allah. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya, dan keselamatan baginya di hari dia dilahirkan dan di hari beliau wafat dan di hari beliau dibangkitkan dalam keadaan hidup hayya. Ada ulama mengatakan dalam kitab Abu Ja'far At-Tabari Tarikhul Umami wal Muluk, yang lahir tahun 224 wafat 310 Hijriah. Jadi usia Nabi Yahya dengan Nabi Isa tidak jauh jaraknya. Karena dalam kisah itu diceritakan waktu
istrinya Nabi Zakaria mengandung Nabi Yahya, di saat itu juga Sayyidah Maryam mengandung Nabi Isa. Ada ulama yang mengatakan, ya, ada ulama tafsir mengatakan mereka hamil hari itu langsung lahir. Ada pendapat itu. Jadi hitungan nggak sampai 1 hari. Ditiupkan oleh malaikat, masuk ke perut, hamil, lahir hari itu juga. Tapi ada juga yang berpendapat prosesnya sama seperti wanita umumnya, ya, 9 bulan. Ada yang mengatakan Nabi Isa lahir itu 8 bulan kandungan. Dalam kitab Sibu pun Imam Syafi'i 2 tahun. Kalau antum baca kitab Fathul Qorib, paling lamanya hamil itu 2 tahun. Abu Syijah dalam kitab Ghoyah wa Taghrib dan juga Ibnu Qasim yang mensyarahi kitab Al-Ghoyah wa Taghrib, kok bisa menetapkan wanita mengandung paling lama selama 2 tahun? Ternyata di riset Imam Syafi'i itu 2 tahun dalam kandungan baru lahir. Nah, Nabi Isa dan Nabi Yahya ada yang mengatakan hari itu langsung lahir, tapi ada juga mengatakan 8 bulan atau 9 bulan. Imam Ghazali menukil riwayat dalam kitab Muqasyafah Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Kata Imam Ghazali meriwayatkan ketika Sayyidah Maryam berpapasan dengan istrinya Nabi Zakaria, pada saat itu sama-sama sedang mengandung, Allah bukakan hijab. Istrinya Nabi Zakaria melihat janinnya, posisinya menunduk, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Isa yang ada di perutnya Sayyidah Maryam, dan terdengar suaranya, ini masih dalam kandungan. Dan Nabi Isa menjawab panggilan salam. Kata para ulama mengatakan itu menandakan bahwa derajat Nabi Isa lebih tinggi dari Nabi Yahya. Makanya Nabi Yahya menunduk dan mengucapkan salam kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa Rasul wa ulul azmi Rasul. Dan Sayyidah Maryam meriwayatkan, saya kadang-kadang kalau sendirian bisa ngobrol dengan Nabi Isa di dalam janin. Ngobrol dengan janin, dijawab sama Nabi Isa. Di dalam perut itu bisa bicara. Itu Nabi Isa alaihissalam. Ya. Makanya dikultuskan oleh agama lain sampai jadi Tuhan. Karena memang keajaibannya sangat nampak sekali. Bahkan kata Sayyidah Maryam, kalau saya selesai ngobrol dengan janin saya, yaitu Nabi Isa, saya selesai ngobrol, saya diam, beliau di dalam perut saya tidak diam, sedang menyebut nama Allah, sedang membaca tasbih kepada Allah dalam perut, dan saya mendengar suara itu. Al-Quran menceritakan waktu pertama kali lahir Nabi Isa, ini kaumnya datang, bunuh Sayyidah Maryam berzina dan seterusnya. Allah perintahkan Sayyidah Maryam tidak usah menjawab, tidak usah klarifikasi, suruh mereka bicara dengan baik, itu yang merubah. Itu Nabi Isa. Ketika mereka duduk Sayyidah Maryam mengatakan, gila, tesum bicara mana baik, tunjuk, tapi gak boleh bersuara Allah mana. Akhirnya mereka tanya, siapa kamu? Dijawab secara baik. Nabi Isa masih baik. Saya Nabi Allah, saya utusan Allah. Saya diwasiatkan oleh Allah untuk menyampaikan pesan. Jangan lupa sholat, jangan lupa zakat. Masih baik. Itu mukjizat. Dan Nabi Yahya, Nabi Zakaria tumbuh menjadi Nabi Yahya, ya. Nabi Yahya tumbuh menjadi lelaki yang soleh, tapi meninggal muda. Meninggal usia 30 tahun fi riwayat. Ada yang mengatakan 32 tahun. Karena Nabi Isa mau dibunuh tidak. Tapi Allah selamatkan, ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu
walakin syubbiha lahum, kata Allah. Mereka tidak bisa membunuhnya dan tidak bisa menyalibnya. Tapi Allah serupakan seseorang wajahnya mirip dengannya. Kata namanya siapa? Yudas. Kalau di tafsir seduh. Jadi Nabi Isa gak dibunuh. Rufi'a ilaih, diangkat oleh Allah ke langit, masih hidup sampai sekarang dengan ruh dan jasadnya masih. Umur 33 tahun waktu diangkat. Nabi Yahya dibunuh umur 32. Fi riwayat 30. Ketika 30 mengandung tidak ketemu. Tidak ketemu karena 90 sama 90. Makanya ini riwayat ini saya teliti kurang valid umur ya. Bisa jadi umurnya sudah 33 tahun tapi beda bulan. Karena ceritanya kan sama-sama hamil tadi. Tapi saya hormati pendapat itu lah. Saya sebutkan ada yang mengatakan 30, 32, 33. Tapi kalau saya cocokkan dengan riwayat tadi, ya tidak jauh beda dengan Nabi Isa, hanya beda beberapa bulan. Nabi Yahya dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Jadi saya kasih bekas ya, karena pertemuan berikut masuk Nabi Isa. Kenapa dibunuh Nabi Yahya? Karena ada raja mau menikah dengan mahramnya. Ini raja suka sama perempuan tapi mahram. Mahram itu wanita yang dilarang untuk dinikahi. Mungkin saudara kandungnya, ya perempuan saudari kandungnya, bibinya, ya zaman dulu. Nabi Yahya tentang itu nggak boleh. Tapi dua orang ini sudah saling suka. Raja dengan wanita yang mahramnya ini sudah saling suka. Wanita ini mengatakan bagaimana nih? Dia larang Yahya. Begini saja biar aman, bunuh. Syaratnya kau menikah dengan saya, bawa kepalanya dengan darahnya di hadapan saya, kata perempuannya. Baru saya berinya. Akhirnya diutus pasukan, kemudian dibunuh beliau. Riwayat digergaji jadi dua. Kepalanya dipotong, darahnya. Ini hal yang mungkin terjadi para nabi ada yang terbunuh. Karena nasnya Al-Quran, ya. Al-Quran yang ceritakan yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin. Mereka membunuh nabi-nabi mereka tanpa hak. Itulah bukan kafratul masailihi wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Mereka banyak bertanya hal yang tidak manfaat dan banyak bertengkar dengan nabi-nabi mereka. Berkelahi dengan nabi-nabi mereka. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan mereka membunuh 70 orang nabi di kalangan mereka. Ada nabi-nabinya, Nabi Hizqil dibunuh, Nabi Daniel dibunuh, Armiya dibunuh, Nabi Yahya juga dibunuh, Nabi Zakaria juga dibunuh. Setelah Nabi Yahya dibunuh, mereka katakan ayahnya masih hidup. Waktu itu Nabi Zakaria sedang ibadah di mihrab. Saat itu Nabi Yahya sudah dibunuh. Datang nih pasukan mau membunuh Nabi Zakaria. Ternyata Allah wahyukan kepada Nabi Zakaria bahwa ini pasukan mau datang membunuh. Nabi Zakaria lari, dikejar oleh pasukan ini sampai ada satu pohon besar. Allah berikan izin untuk pohon membuka diri. Nabi Zakaria masuk sembunyi di situ. Pohon itu tertutup kembali. Ini pasukan cari dokumen. Datang syaitan menyerupai manusia. Datang bilang dia ada pohon. Ayat digergaji. Ada Nabi Zakaria sudah meninggal dunia. Jadi 70 orang Nabi dikubur oleh orang-orang Yahudi. Riwayat yang lain mengatakan dibunuh asyratu alaf, 10.000 nabi-nabi mereka dibunuh oleh mereka. Jumlah para nabi dan rasul seluruhnya itu fir riwayat 124.000. Yang 10.000 jadi dibunuh oleh orang Yahudi. Ibnu Mas'ud mengatakan kanat banu Israil fil yaumi taqtuli 300 nabiyyin. Pendapat Ibnu Mas'ud, Bani Israel telah membunuh
nabi-nabi mereka sembahyang 300 orang nabi. Jadi ada beberapa pendapat yang mengatakan 70, pendapat Ibnu Qayyim. Ada yang berpendapat 300, pendapat sahabat ya, Abu Bakar bin Mas'ud. Ada juga ulama berpendapat 10.000 para nabi dibunuh oleh orang-orang Bani Israil. Kenapa kok bisa tidak? Karena di Al-Quran tidak ada keterangan jumlah nabi yang terbunuh. Begitu juga dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hasil penelitian mereka. Coba ada satu nabi dibunuh 70 kali tapi hidup. Dibunuh mati meninggal. Allah hidupkan lagi. Jadi dia debat dengan raja tersebut. Insya Allah pertemuan berikut kita bahas sosok nabi itu. Namanya Nabi Jirjius.